Yang paling favorit mah BCA dapat free Starbucks. Oh itu udah gak ada lawan ya. Selalu diganti. Selalu. Bagusnya booking free cancel. Oke. Jadi kalau udah deket kita cek ternyata lebih murah ya udah ya. Ya, jadi kayak aja. aplikasi kayak Agoda, lalu Traveloka ada deh. Ada ya, ada cancel, ada. Visa Jepang itu sekarang itu kan kalau dulu itu kita itu untuk paspor elektronik ya. Itu kita langsung ke kedutaan Jepang. Sekarang itu diambil alih oleh VFS. Oh, Mendingan ke Kuningan City taruh paspor. Oke, itu cuma satu orang cuma 120 ribuan lah. Gitu. hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Har, setelah bahas negara-negara kayaknya kurang nih kalau kita gak bahas soal Tips traveling buat pemula ya. buat pemula. Ini basic banget nih, Ini basic banget. basic lah. Jadi kalau yang udah expert nonton juga gak apa-apa. Ya, mana tahu ada yang kelewat ya. Ya tahu ya, yang belum ngomongin bisa Bisa kasih tahu gitu. Ya, jadi bermanfaat juga untuk teman-teman yang Betul. Nah, jadi kan kita traveling ini ya mungkin mulai dari keluar kota dalam negeri sampai ke luar negeri lah. Tapi ini mungkin kita bahasnya lebih untuk luar negeri. Betul. Jadi teman-teman kalau luar negeri kira-kira apa aja yang perlu disiapkan. Nah, jadi mungkin kita bahas nih kira-kira apa aja, lalu sama mungkin di awal ini pertanyaan awal untuk bikin paspor juga. Lu kan baru bikin kan? Baru. Nah, gue juga baru bikin. Nah, kita mungkin bahas sedikit nih tipsnya gitu. Oke, nah apa yang perlu disiapkan? Ya pertama pasti paspor ya. Bagi kalian yang belum pernah mungkin nggak menyadarinya, tapi yang udah pasti itu paspor. Bahkan ke negara Malaysia ataupun Singapura yang terdekat pun butuh paspor gitu. Nah tetapi sekarang pendaftaran paspor itu sangat mudah. Udah gak kayak dulu lah ya. Maksudnya kita tinggal daftar online, tinggal datang, foto, berarti beberapa minggu kemudian kita bisa ambil. Ada juga jalur cepat. Di beberapa mall itu sehari jadi, kita pagi datang sore udah jadi. Tapi bayar lebih mahal. Lebih mahal, kayaknya 1 juta ya kalau nggak salah ya, tambahannya ya. Tapi lupa inget ya. Nah, sekarang paspor terbaru itu udah berlaku 10 tahun. Iya, itu kabar baiknya. Ya. Kabar baiknya, jadi nggak usah terlalu sering perpanjang kan. Ya. Jadi ada enaknya juga gitu. Dan harus diingat paspor ini kita harus jaga selama di luar negeri juga. Iya. Jadi bukan cuma pas kita mau pergi. Ya sampai hilang. Iya, nanti nggak bisa pulang loh. Nah, tetap bisa pulang, tapi harus report, harus ke KBRI, bikin paspor sementara, lapor hilang apa gitu-gitulah. Intinya itu semua dikerjakan, baru kita bisa pulang. Tetapi kalau bisa ya kita jangan sampai itu. Dan biasanya selalu taruh di tempat yang sama. Dan saya bawa kemana-mana, kayak gitu. Kayak contoh di tas, di sebelah mana itu dan saya selalu pastikan itu ziplock. Jadi kalau iya kan tas kita kan suka taruh botol minum basah semua, yang penting paspor jangan basah gitu. Nanti paspornya rusak kan sayang. Itu sih itu yang paling basic lah, yang paling kita harus siapkan pertama gitu. Pas bikin paspor terakhir ini baru bulan Juni kemarin sih. Juni tahun ini gue baru perpanjang. Kalau yang sudah punya paspor existing yang belum expired itu lebih mudah. Lo cuma daftar, lo tinggal foto semua di sana dari aplikasi ya. Ini dari aplikasi. Habis itu pas datang tuh tinggal bawa paspor lama sama KTP. Betul. Selesai foto, datang foto segala macam udah beres. Cuman ya antrinya lumayan, tapi cepet sih. Kemarin saya di Jakarta Pusat sih lumayan cepet. Ini sih di Jakarta ya. Iya. Di daerahnya enggak ada perubahan atau ada perbedaan sih, nggak tahu sih. Nah, saya coba yang Bogor, Mon. Gimana? Nggak ngantri itu. Nggak ngantri, cepet. Cepet banget. Kayak cuman 3-4 orang tuh sudah gitu. Kayak bener-bener enak. Prosedurnya sama tapi ya? Sama. Cuma tinggal. Dan kita bisa pilih tuh mau ke yang mana. Kalau yang belum punya paspor atau paspornya sudah expired, itu persyaratannya lebih banyak. Iya. Jadi ada kakak yang perlu dibawa. Nah itu harus dibaca. Betul. Kalau yang belum expired itu lebih mudah. Gitu. Betul. Jadi itu tips soal memudahkan. Nah lalu di awal-awal ya mungkin ini tips sedikit ya, planning lah. Kita perlu planning. Betul. Tapi fleksibel. Benar. Planning ini jangan kaku. Betul. Ada tipe yang pengennya explore semua. Kalau jangan. Jadi non-stop nih. Bener-bener udah di setting jam 8 bangun, jam ini breakfast. Sehari ini ke sini ya. Jadi ada lah tipe yang mau foto semua. Nah kalau kebetulan kita berdua nih tipe yang santai banget. Kalau bisa ngopi, ngafe, ngobrol, udah. Lebih suka nongkrong aja. Iya. Karena
kota lah. Bukan anak alam sih. Iya. Ada dikit-dikit oke lah, tapi nggak mau yang terlalu capek. Kalau suruh naik gunung, lihat pemandangan, udahlah lihat di YouTube aja. Nah, kalau kita kebetulan begitu, tapi Ya. maksudnya jadi kita perlu planning. Nah, saya planning ini tujuannya biar kita gak habis banyak waktu. Betul. Kalau untuk pemula ya, kalau Dan gak bingung kan, setiap bangun tuh gak bingung kayak ya, ngapain. sama ke tempat yang belum kita pernah pergi. Betul. Kalau yang udah pernah pergi, misal kayak ke Singapura kan dekat. Nah itu ya mungkin nggak pakai planning ya, it's okay lah, jalan mah jalan aja. Tapi kalau misal ke suatu hari kita ke Amerika, itu belum pernah pergi. Iya. Aku wajib planning gitu. Nah, ada tambahan lagi selain kita planning, jangan lupa planning untuk booking hotel dan akomodasi dan transportasi. Karena biasanya makin dekat makin mahal. Oke. Jadi biasanya kalau lu seminggu sebelum pergi, apalagi lu besok udah berangkat hari ini lu baru booking, wah harganya bisa gila-gila. Tapi kadang juga bisa lebih murah sih. Iya, jadi Kalau lagi bener, San. bener. Jadi iya sih, San. bagusnya booking free cancel. Oke. Jadi kalau udah deket kita cek ternyata lebih murah ya udah Ya, mungkin kayak aja. aplikasi kayak Agoda, lalu Traveloka ada deh. Ada ya, ada free free cancel juga ya. ada. Nah kalau dulu tuh zaman dulu waktu mau ke Jepang sama mama, jadi kita itu booking hotel dari Agoda. Nah jadi Agoda tuh dia ada fasilitas book now pay later. Nah, Jadi booking dulu nih, tapi juga free cancellation karena masih agak jauh sih. Misal waktu itu berangkat September, jadi bulan Mei atau Juni itu saya sudah cari-cari, udah bookingin dulu. Nah kalau nanti saya besok-besoknya saya cek lagi, kalau harganya turun saya batalin saya booking ulang gitu. Dan itu lumayan lah, mungkin kayak total misal hotel dari awalnya 7 jutaan jadi 5 jutaan. Iya. Jadi kayak kurangin 1 jutaan gitu. Lumayan ya. Lumayan banget gitu. Nah itu tips kecil. Nah lalu ada nggak tips penting untuk yang pemula nih, yang tips yang penting lah, mungkin yang selain yang tadi yang kita bahas. Siapin uang lokal. Oke. Jadi kita jangan sampai kita di sana kita baru tuker. Itu mungkin akan Itu ribet bisa lebih mahal deh. dan lebih mahal, betul. Dan juga sebenarnya paling penting itu justru kalau punya kartu kredit ada bagusnya. Oke. Kalau kita punya kartu kredit itu bisa jadi dalam cadangan. Jadi kalau seandainya kita ada kartu kredit, ada yang maksudnya dapat poin lebih, ya kita pakai aja. Oke. Nah jadi kita gak usah tukar sebanyak itu gitu. Jadi kadang-kadang kalau seandainya kita di sana baru kita cari, baru kita tukar. Terus terutama Eropa ya, Eropa itu paling banyak turis scam. Oke. Katanya juga kayak di video-video ada ATM yang Betul, palsu. yang palsu lah ini itu. Jadi kalau lu sana lu bertukar, itu rate-nya hancur banget, anjlok banget. Terus juga lu bisa di scam. Apalagi di sana itu banyak banget orang nawarin di jalanan. Kayak orang nawarin lu tuker duit apa gitu. Itu sering banget gitu. Jadi yang duitnya itu asli tapi yang udah gak berlaku. Oke. Dan ini duit zaman dulu gitu loh. Jadi lu pasti kena. Waktu pernah di Cina, dia kan beli belanja yang di kayak yang di jalanan gitu loh. Dia itu kasih kembaliannya entah duit apa gitu. Entah duit Rusia atau duit apa yang kita juga tulisannya kita nggak ngerti gitu. Iya. Maksudnya sempat Sempatnya gitu. Kayaknya kita nggak terlalu perhatiin ya. Betul. Ambil. Tapi lu keambil. Ya lu ambil. Tapi nggak gede lah, maksudnya duit petahan. Iya, yang Duit petahan kecil lah. kecil yang dia kasih ini entah duit apa. bukan duit dari Cina. Gak jelas lah. Nggak jelas ya. Kira-kira gitu. Iya, lalu mungkin tambahan tipsnya satu lagi itu, kalau awal kita pergi, kadang tuh kita masih agak kampungan. Iya. Kasarnya lah ya, Iya. masih agak kampungan. Jadi dulu kayak tur ke Cina gitu ya, kita pertama kali pergi, kita kalau gue sendiri pernah 3 kali pakai tour semua lah, karena kebetulan sama keluarga sama kantor ke Cina. Nah jadi itu tuh awal pertama kali pergi tuh ditawarin apa kita beli, kita semuanya disikat lah gitu. Terus oleh-olehnya banyak banget. Ya pas pulang ternyata wah Banyak banget. lebih malah nggak kepake gitu loh. Betul. Akhirnya ya udah, maksudnya kedua kali ketiga kali pergi itu baru Udah lebih expert lah. lebih expert, maksudnya nggak sembarangan belanja lah, karena untungnya nggak kepake gitu loh, banyak yang cuman ditaruh doang. Betul. Kalau habis itu ada satu tuh apa, kalau di Cina tuh kan tanggal yang dicetak itu tanggal produksi ya kalau nggak salah. Iya. Kita Jepang kira juga deh. expired gitu. Jepang nggak ya kayaknya. Gak tahu deh kalau itu. Nah kalau di Cina itu, jadi jangan, kalau teman-teman ada belanja barang dari Cina, itu kalau ada tanggal expired, itu tuh tanggal produksi. Jadi misal sekarang Juli 2023,
misal tanggalnya itu Juli 2023 juga. Nah itu tanggal produksinya, bukan tanggal expired. Nah jadi jangan salah gitu. Nah kalau pertanyaan terakhir nih ada satu lagi. Ada nggak mungkin tips kartu kredit lagi selain yang tadi? Sebenarnya kartu kredit itu banyak kasih multiplier point juga. Oke. Jadi kalau lu belanjanya di atas 100 juta, 125 juta, lu bisa kali 10 dulu beberapa jenis kartu kredit gitu. Nah itu poinnya kenceng banget, dan kartu kredit ini juga nanti poinnya itu lu bisa pakai untuk dapat tiket gratis juga kemana-mana gitu. Jadi lu harus cek kartu kredit lu orang ada promo-promo tertentu gak, sehingga lu orang bisa maksimalkan gitu. Ada kartu kredit juga yang untuk loans. Betul, Ya, ada untuk loans. Ibaratnya yang GCB gitu. Lounge kemarin itu kayaknya ada yang Visa Signature salah satu ya, itu juga kasih lounge. Beberapa kasih lounge. Yang Bank Mega juga kasih makan dan minum di Coffee Bean lumayan. Oh ya, yang paling favorit mah BCA dapat free Starbucks. Oh itu udah gak ada lawan ya. Selalu diganti. Selalu. Tapi dari bank lain juga ada. Dulu saya punya DBS. Iya di Starbucks juga dapat ya. Starbucks sudah dapat, malah dapatnya grande. Cuman itu ada syarat. Dia kayak tiap bulan harus belanja berapa ya. Tapi itu karena dia terpakai, jadi cuma pernah tukar 1-2 kali lah. Akhirnya gak pakai lagi, pakai BCA. Oke. Ya paling itu ya. Paling kalau di sana itu lo orang harus hati-hati. Kalau di luar negeri jangan suka ikut yang lo orang nggak ngerti sama sekali gitu loh. Contoh kalau di Thailand kan banyak banget tuh yang kayak show-show ya tertutup, yang adult gitu, itu banyak yang scam gitu. Jadi itu lo orang harus hati-hati. Sama yang terakhir, selalu sediakan paspor dan P3K yang simple-simple aja, sehingga kalau orang kenapa-napa lo orang nggak harus langsung cari rumah sakit. Tetapi kalau memang berbahaya, sakit ke rumah sakit aja gitu, nggak usah terlalu khawatir gitu, ataupun ke dokter-dokter umum aja, sehingga lo orang bisa cek gitu. Itu sih. Oke, sekilas lah soal tips traveling. Jadi semoga bantu ya. Membantu. Kira-kira ada lagi nggak yang mungkin kita belum bahas? Oh ada satu nih, yang visa Jepang. Baru ingat, visa Jepang itu sekarang itu kan, kalau dulu itu kita itu untuk paspor elektronik ya, itu kita langsung ke kedutaan Jepang. Sekarang itu diambil alih oleh VFS. VFS itu betul banget man, betul. Jadi dia itu kayak sebuah perusahaan yang hampir pegang semua negara, Denmark apa segala macam gitu. Jepang juga salah satunya. Jadi pengalaman mendingan ke Kuningan City, taruh paspor. Oke, itu cuma satu orang cuma 120 ribuan lah gitu. Nanti kita bakal dapat visanya itu bisa tahan berapa tahun gitu. Buat sering bolak-balik gitu. Lumayan. Gak perlu malah, cuma kasih tinggalin paspor aja. Betul, isi formulir, kasih paspor udah. Jadi simple banget gitu. Nah, untuk lo orang yang pengen ke Jepang, boleh tuh ke Kuningan City, gak usah habis-habisin waktu lagi ke kedutaan. Karena kalau bikin online gimana? Nah, kalau bikin online sebenarnya bisa tuh, ada tuh linknya. Cuma sarankan sih lo orang sangat hati-hati dalam pengisian, karena kemarin itu itu ada kesalahan pengisian. Jadi buat kita yang satu nama, kan nama saya kan cuma Hartono aja, Hartono kan. Sebenarnya salah isi sih istri sih, namanya juga sama tuh, Wina aja. Nah, waktu itu kita nggak tahu bahwa biasa kan nama depan nama belakang kita double. Nggak ada, jadi Hartono. Betul, Wina gitu kan. Kita taruh, ternyata kita cek lagi waktu itu dia suruh kasih tanda strip. Nggak ada, benar kosong gitu. Iya, kosong, harus kasih tanda strip. Cuman kita nggak sadar. Kita kirain itu, jadi kita udah masuk, udah visanya udah keluar, sampai udah keluar. Tapi keluarnya di online langsung. Di online ada kayak PDF, lu harus print. Nanti sampai di Jepang, lu harus kasih ke imigrasi gitu. Nanti mereka cek lagi. Nah, masalahnya visanya keluar, terus kita tanya dong ke konsuler Jepang kan, ternyata itu nggak boleh. Itu harus sesuai strip. Akhirnya kita lakukan pembatalan visa, tapi jujur konsuler Jepang sangat membantu juga sih. Jadi dia benar-benar kasih guide-nya itu oke banget, dan kerjanya juga cepet banget. Waktu itu kita pagi kasih, sore juga udah dibatalkan visanya kita, sehingga kita juga udah bisa langsung apply gitu. Jadi enak banget gitu. Cuman buat kalian yang takut salah atau apa, tapi sih selalu merasa lebih secure tuh yang manual ya. Tapi bagi kalian yang lebih adventurous gitu ya, lebih berani, boleh coba online-nya gitu. Sip. Itu aja lah ya. Itu aja lah ya. Tips kali ini ya. Teman-teman ada tips lain boleh dong di komen.
Betul. Lalu juga share juga ke kita yang mungkin kita belum tahu. Lalu itu aja, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.